Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa kita tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang keutamaan wakaf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara kebaikan yang terbaik adalah mengeluarkan sebahagian harta yang bisa diambil manfaatnya dengan berterusan, dengan tetapnya fisik dari harta tersebut. Inilah dia makna wakaf sebagaimana yang sudah kita berikan definisi pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya wakaf itu adalah habsu ainin yumkinul intifa'u biha ma'a baqaiha taqarruban ila Allah ta'ala. Wakaf itu adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan disertai dengan tetapnya fisiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, wakaf itu adalah habsul asli wa tasbilu samrati, yaitu menahan fisik dari harta tersebut kemudian dialirkan manfaatnya atau buahnya berupa manfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Islam datang untuk memotivasi berwakaf. Datang dalil-dalil untuk wakaf yang bersifat duniawi, manfaat duniawi.
ya. Seperti contohnya motivasi untuk membuat sumur. Yang ini manfaatnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Manfaatnya akan mengalir bagi pemiliknya atau orang yang melakukannya. Contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sumur, ya, yaitu mengalirkan air. Hadis yang sahih terkait dengan sumur, ya. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man hafara bi'ra rumatin falahul jannah." Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menggali sumur rumah, sumur rumah ini adalah sumur yang mengalir mata air pada sumur tersebut yang dimiliki oleh seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang menggali sumur rumah ini, maka dia mendapatkan surga. Lihat, ya. Ini terkait dengan manfaat dunia, yaitu sumur yang dimanfaatkan untuk minum atau bersih-bersih, mandi dan semisalnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana bila ternyata harta yang diwakafkan tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat atau yang bisa diambil manfaatnya terkait dengan akhirat atau terkait dengan agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini tentunya pahalanya sangat besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Contohnya seperti membangun masjid. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Man bana masjidan lillahi ka mafhasi qutatin aw asghara, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, seperti
ukuran sangkar burung atau lebih kecil lagi, maka Allah bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Lihat ya, Allah jadikan ya sebuah rumah di surga yang pasti orang tersebut akan memasukinya. Seandainya yang diberikan dari hartanya tersebut itu hanya bisa membangun seukuran rumah burung, maka itu pun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya, digantikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebuah rumah di surga. Berapalah ukuran atau berapalah biaya anggaran untuk membangun sebuah sangkar burung seukuran burung yang kecil? Ya mungkin kita katakan 100.000, 200.000 kan begitu ya. Tapi ketika itu dibangun, walaupun dengan ukuran yang kecil, minim, tetap Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk dia dengan sebuah rumah yang berada di surga, yang pasti insya Allah taala dia akan dapatkan, dan tentunya dia masuk surga. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan luar biasa ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk urusan agama, untuk urusan dunia saja ya, untuk urusan dunia. Tadi kita katakan sumur kalau digali, padahal sudah jelas tadi ada memang sumurnya, cuma mungkin tertimbun ya, atau contohnya mata airnya terhenti, lalu digali kembali agar bisa mengalir dan penuh sumur tersebut sehingga bisa dimanfaatkan airnya. Dan pada umumnya itu adalah manfaat duniawi, untuk minum, untuk kebutuhan rumah tangga, yang seperti ini masuk ke dalam surga. Tapi kita katakan biaya untuk menggalinya memang luar biasa, apalagi padang pasir ya, tentunya sangat dalam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ongkosnya saja mungkin di atas ya 300. Nah ini buat sangkar burung, tapi untuk masjid, dananya itu diarahkan untuk masjid seukuran sangkar burung, maka ini akan digantikan oleh Allah sebuah rumah di surga. Nah itu luar biasa. Itulah kalau berinfak yang manfaatnya adalah untuk akhirat, maka dia lebih besar pahalanya tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah di masjid di mana dia berinfak itu. Berinfak untuk lahannya, berinfak untuk bangunannya. Lahannya tersebut tentunya adalah lahan untuk masjid, tempat ibadah. Orang yang parkir di sana saja dia kebahagiaan pahalanya. Orang yang berteduh saja di sana dia dapat apa? Pahala. Orang yang sekadar dia mungkin mampir ke masjid itu untuk buang air saja, karena lahannya dibangun di situ untuk buang air di sana dia, maka itu dapat pahala. Dia tidak sholat, mungkin kebutuhan dia bukan sholat karena di luar waktu sholat. Begitu juga ketika ada orang yang mengeluarkan biaya untuk masjidnya. Yang kalau kita katakan ternyata masjid itu ketika dibangun dibutuhkan sekitar 1 miliar. Dia berinfak untuk masjid tersebut, untuk bangunan masjid sekitar 100.000. Kira-kira berapa perbandingannya? 100.000 10.000 ya, 10.000 toh ya.
1/10.000. Ya benar. Baik. Berarti masjid itu dengan megahnya bangunan itu ada 1/10.000-nya itu milik dia, dari harta dia. Jadi kalau ada orang contohnya beribadah, satu orang saja dia beribadah di dalam masjid dengan sholat fardu yang wajib, dia dapatkan pahala orang yang beribadah itu, satu orang tadi, dengan ukuran pahala yang besar, maka dia kebahagiaan 1/1000, 1/100, 1/10.000-nya. Lihat itu, luar biasa. Baru satu orang, banyak orang, itu baru satu sesi sholat. Belum lagi sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, belum lagi sholat fardu yang lainnya, itu baru satu hari. Bagaimana bila berterusan? Masya Allah, ngalir terus, paham ya? Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasin." Kalau manusia itu mati, maka terputuslah amalnya, maksudnya seluruh amalnya, kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, enggak terputus itu. Kecuali kalau kafir orang tadi, orang yang manusia tadi kafir, enggak bermanfaat itu, ya, karena kafir, tertolak semua amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya kebaikan sedikit pun, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tapi kalau muslim, walaupun sedikit yang diberikan, tapi seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya nilainya itu dinilai bukan dari besarannya, tapi pengorbanannya. Berapa besar yang sudah dikeluarkan dibandingkan harta yang ditinggalkan milik dia. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya bisa jadi seorang yang kaya berinfak dengan 1 juta, dengan orang yang dia miskin berinfak dengan 10.000, itu pahalanya di sisi Allah lebih besar yang 10.000 ketimbang yang 1 juta. Kenapa? Karena yang 1 juta dia itu berinfak 1 juta itu dari 1/1 miliar, 1/1 miliar dari hartanya. Berarti berapa duitnya itu? Oke, kita katakan ya, hartanya begitu banyak. 1 juta itu hanyalah 1/1000 dari hartanya. Sementara yang berinfak dari berupa 10.000 itu adalah 1/10 dari hartanya yang ada ketika itu. Kenapa? Dia cuma punya 100.000, nggak ada yang lain. Lalu dia infak 10.000, berarti 1/10-nya, betul nggak? Pengorbanannya 1/10 dari hartanya, ketimbang orang yang berinfak 1 juta tapi 1/1000. Beda kualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat dari pengorbanan. Walaupun nanti berikutnya akan mengalir pahala, dan ini lain lagi urusannya, lain lagi hitungannya. Baik para hamba Allah rahimahani wa rahimakumullah. Rasulullah tadi mengatakan kalau mati manusia itu maka terputus amalannya kecuali dari 3 jalur ini. Yang pertama disebutkan dari sedekah jariyah, yaitu harta yang dikeluarkan darinya kemudian jariyah, mengalir apanya? Mengalir manfaatnya, lalu mengalir pula pahalanya, demikian. Maka apabila manfaat tersebut manfaat akhirat, maka itu lebih besar pahalanya ketimbang manfaat duniawi. Bila sesuatu yang dikeluarkan tersebut itu lebih besar pengorbanannya bagi dirinya,
maka itu lebih besar ketimbang yang sedikit pengorbanannya bagi dirinya. Demikian. Berarti semakin besar pengorbanan, semakin besar pula apanya? Pahalanya. Kemudian bila semakin besar keikhlasannya, maka semakin besar pula pahalanya. Berikutnya, bila semakin besar manfaatnya, maka semakin besar pula pahalanya. Begitu. Ya. Seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, seminim-minimnya dari apa yang kita infakkan di jalan Allah itu adalah minimal yang 700 kali lipatnya. Itu begitu keluar langsung 700 kali lipatnya. Untuk berikutnya Allah akan lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Ini berdasarkan surah Al-Baqarah 261. Allah lipat gandakan berdasarkan keikhlasan, berdasarkan pengorbanan, berdasarkan manfaatnya. Bila manfaatnya itu manfaat akhirat, maka lebih besar ketimbang manfaat dunia. Bila manfaatnya berterusan, maka ini akan menghasilkan pahala lebih lama ketimbang manfaat yang mungkin dalam jangka waktu yang lebih rendah atau lebih pendek. Jadi kalau ada orang infak kipas angin, ya, dengan kita katakan ambal sajadah yang paling bertahan lama, maka itu tentunya lebih afdol. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkait dengan hadis yang datang membicarakan bentuk-bentuk sedekah jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruha ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba setelah kematiannya dalam kondisi dia di dalam kuburnya. Yang pertama, man 'allama ilman. Ini dia, orang yang mengajarkan ilmu. Di sini dalam bentuk umum, ilmu apa saja, ilmu apa saja, karena ini adalah an-nafyu an-nakiratu fi siyaqin nafi, atau bisa juga maknanya adalah mutlak, yaitu pokoknya ilmu, mau dia ilmu agama ataupun ilmu dunia, yang jelas bermanfaat. Orang yang mengajarkan ilmu, baik itu ilmu dunia, contoh matematika, hitung-hitungan, contohnya adalah seperti kemampuan membaca, tulis dan baca, atau mengajarkan cara masak, yang ini manfaat juga bagi katakanlah anak dan istrinya, anak dan suaminya, katakan demikian. Diajarkan kepada seorang wanita yang nanti akan bisa memasak untuk anak dan suaminya. Ini juga bermanfaat, lebih-lebih ilmu agama. Maka ini lebih besar pahalanya. Kemudian yang kedua, au ajran nahran, atau dia mengalirkan sungai. Dialirkan sungai. Sehingga sungai ini
lewat sungai ini akan memberikan manfaat. Allah memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya yang dialirkan tersebut, seperti untuk pengairan, ya, tanaman-tanaman. Begitu juga dijadikan air aliran sungai tersebut itu diambil manfaat untuk kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Au hafara bi'ran, yang ketiga, atau menggali sumur. Ya, menggali sumur. Kalau sekarang barangkali adalah sumur bor, ya. Au ghurasa nakhlan, atau menanam pohon. Yang pohonnya ini nanti akan diambil manfaatnya. Nah, jangankan manusia, hewan-hewan saja kalau ngambil, ya, dari buahnya, mendapatkan dari buahnya. Atau kita katakan sebagian hewan-hewan yang memakan dedaunannya, katakan seperti itu. Atau sebagian hewan atau manusia yang berteduh di bawah rindangnya pohon tersebut, ini dapat manfaat. Apalagi didapatkan hasil panennya, buahnya. Makanya dalam hadis yang lain yang seperti ini, ya, ini terhitung sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an faya'kuluhu minhu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Tidaklah ada seorang muslim yang menanam pohon atau bercocok tanam tanaman-tanaman, lalu darinya ada burung yang makan atau manusia yang makan. Kalau burung yang makan gak mungkin dia izin, berarti dia maling burungnya. Izin, gak mungkin izin dia, berarti dia mencuri, tapi namanya burung, ya. Gak ada beban taklif bagi dirinya, gak ada hukum bagi dia, ya. Atau manusia yang makan, manusia itu makan, contohnya dia dapatkan pembahagian hibah atau dapat zakat dari hasil panennya, atau hibah pemberian biasa, atau membeli, makan, pokoknya makan darinya. Au bahimatun, atau hewan yang lainnya, hewan berkaki 4, makan. Yang jelas gak beli hewan-hewan ini, kan gitu. Apa kata Rasulullah? Tidaklah demikian, melainkan dengannya itu menjadi sedekah baginya. Masya Allah, seperti itu. Nah, ini luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini yang ketiga, ya. Oh, yang keempat tadi, yang pertama mengajarkan ilmu, kemudian yang kedua mengalirkan sungai, yang ketiga menggali sumur, yang keempat menanam tanaman, pohon-pepohonan. Au bana masjidan, ini yang kelima, atau membangun masjid, tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Au waratha mushafan, atau mewariskan mushaf Quran. Nah, ini juga beli mushaf Quran, kemudian diletakkan di pesantren-pesantren tahfidz Quran, dibaca satu hurufnya itu 10. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran,
maka dia mendapatkan dengannya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dengan 10 semisalnya. Aku tidak katakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Akan tetapi lam, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang baca alif lam mim yang mungkin kadar bacaannya itu waktunya cuma setengah detik atau 1 detik, orang yang membaca dapat 30 kebaikan. Gimana kalau dia baca 5 menit? Orang yang menginfakkan mushaf itu dari situ, dia dapatkan pahala juga. Ingat ya, ini membacanya tanpa tadabbur, nggak ada tadabburnya, nggak pakai tafsirnya, sekedar baca. Yang penting benar dia tajwidnya, dapat pahala 1 hurufnya 10. Yang infak mushaf tadi dia dapatkan pahala kecipratan sama seperti itu. Coba bayangin itu. Berapa mungkin kalau infak mushaf? Paling mahal mungkin 200.000. Kalau nggak salah pun ada yang 50.000. Ya. Tapi jangan kecil kali, nanti orang sakit matanya. Yang sedang, ya, diletakkan di masjid. Ya. Apalagi ini mau Ramadan, orang semangat baca Quran. Dan biasanya kalau yang baru-baru tertarik dia untuk bacanya, ya, sama seperti kalau istri baru lebih semangat nih, gitu ya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan, nah itu seperti itu, ngalir terus, ya, ngalir terus. Makanya kalau di masjid, potensi orang itu kalau masjid umum memang agak repot dia. Jarang-jarang orang itu mau apa? Mau baca Quran. Kalau mau baca itu dia pegang Quran Android sudah. Makanya cari itu apa? Pondok-pondok tahfidz Quran, rumah Quran, ya, pesantren tahfidz Quran. Nah, di sana infakkan. Ditanyakan sama pengurus pondoknya, pondok pesantren, Pak Ustadz, berapa orang jumlah santri di sini yang butuh mushaf Quran yang baru? Sekian. Kira-kira mushaf Quran seperti apa yang dibutuhkan? Gitu, tanyakan. Biar tepat sasaran. Jangan kepingin kita saja, jangan. Karena terkadang pihak pondok pesantren itu dia butuh apa? Butuh Quran yang khusus. Tanyakan kepadanya. Oh, yang seperti ini, baik Pak, saya belikan. Nah, begitu. Supaya juga tepat sasaran. Dan itu meminimalisir untuk penyalahgunaan harta. Kalau dikasih duit, kadang ini yang kadang repot juga kita kan. Pun itu kalau kita mau berbaik sangka, ini akan memberikan beban lagi sama orang tadi untuk beli lagi, pengurus pondok beli lagi. Tapi kalau ditanya langsung disebutkan butuh sekian, ini jenis mushaf Qurannya, langsung dibawa ke sana, dikirim, insya Allah lebih manfaat dia. Itu ya. Lihat ini luar biasa. Jangan pelit-pelit para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya ini yang ke-7, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang yang meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya. Masya Allah, ini kesalahan sebagian orang. Ini saya katakan kesalahan sebagian orang yang memahami hadis ini keliru. Ada orang yang mengatakan begini, oh, anak yang bisa mengalirkan pahala kepada orang tuanya itu kalau berdoa. Makanya kalau diterjemahkan begini, ya, kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali dari 3. Disebutkan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Ini kesalahan dalam terjemahan.
Kenapa saya katakan kesalahan? Karena hadisnya bukan menunjukkan doanya dulu, tapi anaknya. Sebagaimana dalam hadis Bazzar ini. Kalau tadi hadisnya riwayat Muslim, tapi mengatakan, perhatikan, idza matal insanu inqata amaluhu illa bin salasin. Kalau mati manusia itu terputus amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Yang pertama, min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Tadi sudah kita sebutkan. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, sudah kita jelaskan. Ini yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lahu, atau waladin, disebutkan anaknya dulu, waladin, anak, sholihin, yang sifatnya soleh. Maksud soleh ini adalah anak yang beramal soleh, gitu maksudnya. Jadi kalau anak kita muslim, dia muslim, dia beramal soleh, maka amalannya ini akan mengalirkan pahala kepada kita sebagai orang tuanya. Kata Nabi SAW, inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah termasuk hasil usaha terbaik kalian. Dan seorang hamba itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Kan begitu? Allah katakan, laha ma kasabat wa 'alaiha muktasabat. Untuk jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan, dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia upayakan. Kalau baik berarti dia dapatkan. Di antara hasil usaha yang baik adalah anak. Makanya anak itu aset. Bukan hanya ketika dia itu berdoa baru jadi aset, enggak. Anak itu ketika dia beramal kesolehan langsung, tak perlu pun dia berniat untuk kirim pahala, kepada orang tuanya. Kalau dia beramal soleh, kontan langsung ini akan didapatkan untuk orang tuanya, langsung kontan. Apa kata Rasulullah? Awaladin solehin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan, baru disebutkan yang mendoakan kebaikan. Jadi sifatnya dua. Anak, fisiknya, zatnya itu anak. Kalau dia muslim, ini aset. Sifatnya bagaimana ketika jadi aset? Solihin, dia melakukan amal soleh. Yang kedua, yad'u lahu, mendoakan kebaikan. Jadi anak ketika dia melakukan amal soleh, ngalir pahala, ketika mendoakan kebaikan dapat orang tuanya, gitu. Dalam persepsi kita, karena sebahagian penceramah, ustadz-ustadz menerjemahkan hadis ini dengan apa? Doa anak yang soleh, dianggap bahwa sih nunggu doa baru nanti dapat kecipratan orang tuanya. Itu salah. Membatasi pengaliran pahala dari anak kepada orang tua itu sekedar hanya doanya saja, itu salah. Hadisnya nggak begitu. Bahkan hadis Bazzar tadi itu menjelaskan yang sama, bahkan dengan bentuk khusus, yaitu apa? Taraka waladan, orang tersebut meninggalkan anak. Disebutkan anak dulu, baru sifatnya apa? Yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya. Ini akan apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, doa ampunan anak yang soleh tadi itu ternyata bisa meninggikan derajat orang tuanya. Ini keutamaan kalau doa, gitu ya. Nabi SAW bersabda, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan SAW, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh, diangkat derajat orang yang sudah meninggal dunia setelah kematiannya. Lalu dikatakan, dia berkata, "Ai Rabbi ma hadhihi." Si mayit tadi mengatakan, karena dia sudah ketemu sama Allah, dia katakan, "Wahai Rabb, wahai Tuhanku, ini balasan atas amal apa?" Kenapa? Karena setiap orang ketika dia beramal, dia akan melihat balasan amalnya. Ini dia nggak beramal, lalu kok dapat balasan amal? Makanya dia bertanya.
Setiap orang kalau dia beramal akan ditampakkan amalan, balasan amalnya kepada dia. Tapi ketika dia mendapatkan balasan amal sementara dia tidak beramal, maka dia bertanya, Rabbi mahadi, ini balasan atas amal apa? Maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfirullah, anak memohon ampun untukmu. Lihat. Jadi akan tinggi derajat setelah kematian orang tersebut ketika anak tersebut mohon ampun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia beramal soleh, langsung pahala dari amal anak tersebut itu kontan akan didapatkan oleh orang tuanya tanpa mengurangi pahala dia. Luar biasa. Inilah saya katakan cara berbakti seorang anak setelah wafatnya orang tuanya. Bila kita rindu dengan orang tua kita yang sudah wafat, bila kita kasihan dan sayang dengan orang tua yang sudah wafat, maka banyak-banyak beramal soleh, karena itu akan dikirimkan pahalanya kepada orang tua kita walaupun kita tidak meniatkannya, selama kita tidak membatalkannya. Dengan apa? Kekufuran kita, dengan kita suka membangkit-bangkitkan amal, mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit amal tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini tujuh ya aset yang akan mengalirkan pahala setelah kematian. Ya, kita ulangi ya. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, sungai yang dialirkan, sumur yang digali, tanaman dan pepohonan yang ditanam, masjid yang dibangun, mushaf yang diwariskan, kemudian anak yang ditinggalkan. Pastikan mereka beragama Islam dan kita tetap mati dalam kondisi Islam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Masih motivasi ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas baru terkait dengan ya hukum wakaf. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin satu atau dua pertanyaan bagi yang mau bertanya dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikeluarkan masih hidup atau setelah mati? Sudah meninggal. Jadi yang bersepakat untuk mewakafkan adalah ahli waris. Pernah mengucapkan baik. Seorang yang semasa hidupnya pernah mengatakan ya kepada ahli warisnya, kalau aku sudah meninggal dunia maka keluarkan harta sekian-sekian untuk ini dan itu supaya bisa nanti dimanfaatkan. Maka ini disebut dengan wasiat. Dan wasiat itu berdasarkan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta keseluruhan. Demikian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, tatkala dia sakit keras, ya Rasulullah, aku tidak memiliki anak kecuali anak wanita. Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 harta? Tidak boleh. Setengah harta? Tidak boleh. Sepertiga harta? Ya, boleh. Wasulusu kasir. Sepertiga itu sudah banyak, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Paham ya? Nah, ini juga motivasi bagi kita untuk memastikan ahli waris kita setelah wafatnya kita itu berkecukupan. Paham ya?
Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini saja karena sudah masuk waktu salat asar untuk berbeda dan sekitarnya. Kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.